Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya dan Nur Rahma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hikmah nikahat, hikmah mawaris, dan hikmah jinayah. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu hikmah munakahat. Apa sih yang dimaksud dengan munakahat? Jadi munakahat itu istilahnya sama dengan nikah. Nah, menurut bahasa, nikah adalah al-damu atau al-tadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Nah, kemudian dari definisi yang disampaikan oleh ahli usul dan ahli fikih dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Kemudian ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kemudian dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu syarat dan rukun nikah menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang pertama, syarat dan rukun nikah adalah adanya calon suami. Kemudian yang kedua yaitu adanya calon istri, dan yang ketiga adanya wali, dan yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang kelima atau yang terakhir adalah sigot atau ijab dan qabul. Slide selanjutnya yaitu anjuran nikah. Jadi nikah ini dianjurkan berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum nikah. Nah, di sini hukum nikah ada 5. Yang pertama yaitu wajib. Nah, kenapa wajib? Wajib ini diperuntukkan bagi orang yang sudah mampu menikah, kemudian nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib untuk menikah. Kemudian yaitu sunnah. Sunnah ini bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya untuk menikah. Kemudian yang ketiga yaitu haram. Haram ini bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak terlalu mendesak, maka ia haram untuk menikah. Kemudian yang keempat yaitu makruh. Makruh di sini bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada sang istri. Kemudian yang terakhir yaitu mubah atau boleh. Mubah ini diperuntukkan bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah munakahat atau hikmah nikah. Nah, yang pertama yaitu memenuhi tuntunan fitrah. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, laki-laki tertarik dengan wanita, begitupun sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dan terciptanya perasaan cinta dan kasih. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup.
Kemudian yang ketiga yaitu menghindari adanya dekadensi moral. Nah, Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi, insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adanya dekadensi moral ini karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo, dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundament-fundament rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental. Kemudian yang terakhir yaitu mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang telah diciptakan. Memasuki subbab yang kedua yaitu hikmah mawaris. Nah, apa sih hikmah mawaris ini? Jadi, mawaris itu adalah bentuk jamak dari kata miras yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan penyebab adanya waris. Yang pertama yaitu adanya hubungan kekerabatan atau nasab atau disebut juga hubungan darah. Kemudian yang kedua yaitu hubungan pemerdekaan hamba sahaya atau budak ya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya hubungan perkawinan dan yang keempat adanya hubungan sesama Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun dan syarat mawaris. Nah, di sini rukunnya ada 3. Yang pertama yaitu pewaris atau disebut dengan mawaris, yaitu orang yang telah meninggal. Kemudian yang kedua yaitu harta atau maurus, dan yang ketiga yaitu ahli waris atau orang yang berhak menerima warisan. Kemudian apa aja sih syarat dari mawaris ini? Yang pertama yaitu meninggalnya mawaris, kemudian hidupnya sang ahli waris, dan yang ketiga yaitu tidak adanya penghalang untuk mewarisi. Selanjutnya yaitu hikmah hukum waris. Di sini saya telah membaginya menjadi 4. Yang pertama yaitu hikmah sebab perkawinan. Nah, ketika ada seorang suami yang wafat meninggalkan istri yang sudah tua dan tidak mungkin untuk menikah lagi dengan seseorang yang dapat memberinya nafkah untuk kehidupan selanjutnya, maka dia dapat hidup dengan harta waris dari suaminya. Atau ketika seorang suami meninggalkan istri yang miskin, paling tidak harta waris dari suaminya bisa menjadi nafkah bagi istri tersebut hingga selesai masa idahnya. Kemudian yang kedua yaitu hikmah pemberian hak waris kepada perempuan. Nah, hikmahnya yaitu bahwa Islam juga memperhatikan kaum perempuan. Bagi orang tua tentunya kasih sayang tidak hanya diberikan kepada anak laki-lakinya saja. Anak perempuan juga mendapatkan kasih sayang orang yang sama. Oleh karena itulah Islam mensyariatkan pembagian harta waris juga untuk anak perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu hikmah bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita ketahui, laki-laki lebih berat tanggungannya daripada perempuan, seperti mencari nafkah untuk belanja kehidupan keluarganya, anak-anaknya, serta orang-orang yang menjadi tanggungannya secara syar'i. Bahkan laki-laki bertanggung jawab atas segala pengaturan masalah yang khusus maupun umum. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah dari ranah sosial. Hikmah dari ranah sosial ini saya membaginya menjadi 5. Yang pertama yaitu pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta atau hifdzu al-mal. Kemudian yang kedua, mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan keluarga serta kehidupan bermasyarakat dalam skala luas. Yang ketiga yaitu menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga dan memeliharanya agar tetap utuh. Kemudian yang keempat, merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakikatnya harta adalah amanah dari
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kelak. Terakhir yaitu mewujudkan kemaslahatan umat Islam dengan menjadikan kesamaan agama sebagai salah satu sebab pendukung hubungan waris. Memasuki sebab yang terakhir yaitu hikmah jinayah. Nah, dari gambarnya sini, teman-teman tahu nggak siapa itu hikmah jinayah? Jadi, hikmah jinayah sendiri mengandung arti perbuatan dosa, maksiat, atau kejahatan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik mengenai jiwa, harta, dan sebagainya. Nah, jinayah dalam pengertian ini sama maksudnya dengan istilah jarimah yang sering digunakan oleh fuqaha di dalam kitab-kitab fikih mereka. Kemudian bentuk-bentuk hukuman atas jinayah. Yang pertama yaitu kisos, kemudian yang kedua itu hudud, dan yang terakhir yaitu takzir. Apa sih kisos itu? Jadi, kisos merupakan hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang berbentuk pembunuhan, pelukaan, pengerusakan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara. Maka dari itu, bentuk kisos dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kisos yang berkaitan dengan jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Nah, di sini dibagi menjadi 3 jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai dengan sengaja, dan yang terakhir yaitu pembunuhan kesalahan semata. Kemudian yang kedua yaitu kisos badan. Kisos badan yaitu hukuman kisos atau tindak pidana melukai, merusak anggota badan, atau menghilangkan fungsi anggota badan korban atau orang lain. Nah, pelaksanaan jenis kisos jiwa dan kisos badan ini harus memenuhi beberapa persyaratan, teman-teman. Persyaratan yang pertama yaitu pelakunya sudah balik, kemudian pelakunya bukan ayah dari korban, kemudian korban tidak kurang derajatnya dari pelaku. Artinya, derajat di sini adalah agama, merdeka, dan orang tua terhadap anaknya. Kemudian, kisos itu dilakukan dalam hal yang sama, seperti jiwa dengan jiwa, anggota badan dengan anggota badan, misalnya mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan sebagainya. Kemudian, kisos dilakukan dengan jenis barang yang telah digunakan oleh pelaku terhadap korbannya. Kemudian yang terakhir yaitu korban adalah orang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan suatu perjanjian, baik dia muslim maupun kafir. Kemudian yang terakhir yaitu hudud. Apa sih hudud ini? Hudud jamak dari had, yang berarti larangan atau batas antara barang yang bertentangan. Istilah syara adalah batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hukuman yang diberikan kepada orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. Hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan baik oleh individu maupun negara. Hukuman itu harus dilaksanakan karena menyangkut persoalan keamanan masyarakat secara umum. Nah, kejahatan selanjutnya yaitu tindak kejahatan yang termasuk dalam perkara hudud. Ini dibagi menjadi 7, teman-teman. Yang pertama yaitu murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian bagyu ini merupakan orang yang telah keluar dari kebijaksanaan pemerintah dengan terang-terangan memberontak kepada pemerintah dan mempunyai kekuatan untuk mendukung pemberontakannya itu. Kemudian yang ketiga yaitu hirabah. Hirabah ini merupakan orang yang memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulullah SAW dan membuat kerusakan di muka bumi yang disebut juga dengan istilah muhabirin atau qat'i at-thariq. Kemudian yang keempat yaitu hukuman zina. Nah, zina di sini yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf atau balik muhtar
atau tidak dipaksa dan tahu keharamannya terhadap kemaluan wanita yang diharamkan dan dia tidak punya hak kepemilikan atau yang menyerupainya. Nah, hukuman zina ini dibagi menjadi dua, yaitu zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu hukuman kepada pemuda yang belum pernah menikah. Kalau pezina muhsan yaitu pezina yang sudah pernah menikah. Kemudian yang kelima yaitu qazf atau menuduh berzina. Orang yang ini, qazf ini adalah menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian yang keenam yaitu meminum minuman khamr. Seperti kita ketahui bahwa minuman khamr dapat memabukkan dan juga merusak akal. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan tindakan pencurian. Slide selanjutnya yaitu takzir. Apa sih takzir? Takzir adalah hukuman yang disyariahkan bagi pelaku dosa selain ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik mengenai jumlah maupun bentuknya seperti yang terdapat pada hudud dan kafaroh. Kemudian hudud berbeda dengan takzir karena hudud telah ditentukan Al-Quran sesuatu perbuatan kejahatan yang tergolong di dalamnya dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bagi pelakunya. Namun kalau takzir tidak ditentukan Al-Quran bentuk perbuatan dan sanksi hukumannya. Hal ini diserahkan pelaksanaannya berdasarkan kebijakan imam atau penguasa negara dengan tetap dilandaskan pada penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian tujuan dari hukuman Islam di sini yaitu yang pertama, hukuman harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat bergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian hukuman pada orang yang melakukan kejahatan itu bukanlah berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan. Kemudian tujuan hukum Islam yang terakhir yaitu hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Dan yang terakhir yaitu hikmah jinayat, pertama yaitu menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang kedua menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia, yaitu membatasi kemauan manusia untuk berbuat semena-mena terhadap jiwa manusia, yaitu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang keempat yaitu mengangkat dan menolong orang yang teraniaya. Yang kelima yaitu menunjukkan sikap patuh terhadap hukuman Allah. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kehidupan yang damai sepanjang masa. Dan hikmah terbesar dari pengharaman pembunuhan adalah memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.